juga kita sering dengar menjadi amal yang pertama akan dihisab pada hari kiamat. Dan Nabi mengatakan man mata huwa wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang meninggal menjaga ketauhidannya, maka dia dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Dan banyak hadis yang menjelaskan kalau kita ingin husnul khatimah. Tapi semua kembali kepada kita masing-masing dan itu tergantung kepada diri kita dalam membiasakan diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu akan menjadi keadaan kita bagaimana yang menentukan adalah kita sendiri. Di samping husnul khatimah juga banyak hadis Nabi mengatakan tentang su'ul khatimah. Su'ul khatimah berarti kan sangit. Kalau tadi syahid, ini sangit. Itu husnul khatimah. Hadisnya di antara hadis yang Nabi katakan adalah hadisnya agak panjang, saya langsung artinya ada orang yang mati syahid di medan perang. Para sahabat mengatakan hani'an lahu bisyahadah. Selamat dia mati syahid. Qala, tapi apa kata Nabi? Qala, Nabi kemudian mengatakan la kalla. Tidak. Dia tidak mati syahid. Kenapa? Walladzi nafsi biyadi. Demi jiwaku kata Nabi yang ada di tangannya. Inna syamlata allati akhadaha yauma Khaibar lam tusibhal maqasim latasta'ilanna 'alaihi naran. Dia tidak mati syahid, tapi dia mati sangit karena dia mencuri sehelai kain rampasan perang. Yang itu bukan haknya, kemudian dia mengambil kain itu. Sudah perang, Pak. Habis perang kan mesti ada ghanimah, rampasan perang. Rampasan perang itu bisa jaran, pedang, baju perang, tameng, jaran, banyak rampasan. Nah, itu kan kalau zaman Nabi kan dikumpulkan nanti dibagi, yang dibagi Nabi. Nah, ini ada satu orang, kata orang hebat dia syahid. Lah, dia enggak syahid karena dia mencuri kain ghanimah yang bukan haknya, dan itu nanti kain akan dibangkitkan latas ta'ilanna 'alaihi nar. Dia nanti kainnya itu akan menjadi api yang akan membakar dirinya saat dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Itu su'ul khatimah. Su'ul khatimah yang Nabi mengatakan yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amthala dzarri fi suwari rijali yaghshahumud dhullu min kulli makanin. Orang yang mati dalam keadaan takabbur, sombong, angkuh, orang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti seekor semut kecil yang diliputi kehinaan dan min kulli makanin, dari semua arah. Jadi jangan, makanya Nabi kan pernah mengatakan man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibrin, barang siapa yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun yang sebesar biji dzarrah la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga. Sombong itu apa? Kata Nabi batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu bukan metendeng, enggak. Batrul haq, menolak kebenaran. Seseorang mengajak kebaikan, tapi karena yang ngajak itu mungkin orangnya dianggap oleh dia di bawah dia enggak mau. Menolak kebenaran. Padahal yang diajak, ajakannya baik, ngaji, ke masjid, mbok jangan ngomong gitu. Tapi karena yang dilihat, kowe iki sapa? Batrul haq. Wa ghamtun nas. Dan pasangannya itu wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Kan kita itu kadang kita mudah. Kadang kita ndelok wong sapa terus ngomong, ora tau ning masjid ngomong lho. Ada gitu. Padahal belum tentu orang ke masjid itu enggak baik. Tapi karena ada kesombongan itu, batrul haq wa ghamtun nas. menolak kebenaran dan meremehkan orang-orang. Maka siapapun yang
meninggal dalam keadaan seperti itu, maka dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Hadis lain adalah orang yang mati dalam keadaan mabuk. Nabi mengatakan, terjemahannya, barang siapa mati dalam keadaan minum khamr, maka Allah akan memberinya minuman dari sungai api pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Khamr itu kan tidak hanya dalam bentuk minuman, ekstasi, narkoba kan, lem, gitu. Pernah rame yang lem apa nih? iPhone, lem apa jenis Pak? iPhone. Gitu. Ambune jane bensin kita nggih sakit nggih. Sesuk ndelok ambune bensin kita selesai sama abon. Yang mati dalam keadaan mabuk, maka nanti akan diberi minuman dari sungai api pada hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat adalah, udah mau jam 9, satu lagi Pak. Orang yang mati dalam keadaan berbuat zalim. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan bagi dirinya pada hari kiamat. Maka jangan sampai kita meninggal dalam keadaan berbuat zalim kepada orang lain. Itu bisa membuat kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Wah, ini baru tentang al-ba'ts sudah mau jam 9 ya. Kembali ke matan tadi, iman kepada hari akhir. Setelah kehancuran, kemudian kebangkitan, kemudian wal hisab, hari perhitungan. Semua akan dihitung. Dan amal soleh yang dihitung pertama adalah sholat. Maka kata Nabi, fa'in soluhat soluha sairu amalihi. Kalau sholatnya baik, maka soluhat sairu amalihi, semuanya akan terimbas baik. Wa in fasadat, tapi kalau sebaliknya sholatnya tidak baik, artinya bolong-bolong. Bukan tidak, sholat tidak khusyuk itu enggak jadi syarat. Karena syaratnya khusyuk itu era ana sing sholat khusyuk mungkin, era ana sing sukses itu. Kan nggih Pak Barun. Wah, sholat ngene mah sliwer, ngono sliweran ngono. Itu semua kita rasakan. Makanya khusyuk tidak masuk rukun sholat. Tapi yang masuk rukun sholat adalah tumak-nina. Tumak-nina artinya tenangnya anggota badan ketika dia melakukan gerakan sholat. Tenang itu artinya bukan alun, mboten. Sadar kita itu sedang takbir dan sadar kita sedang mengucap apa, dan sadar kita dalam posisi sedang Allahu Akbar. Dan Nabi juga tidak menyaratkan niat itu menjadi rukun. Enggak ada niat yang jadi harus ada kalimat niat sholat itu enggak ada. Apalagi kadang ada yang beranggapan niat, ucapan dan gerakan harus bareng. Niat nawaitu Allah. Kalau gerakan nek nawaitunya belum takbir berarti belum. Pas Allah sliwer baleni. Enggak ada Nabi. Nah, kalau mau sholat ya sholat aja berdiri. Kalau itu waktu duhur ya berarti otomatis akan niat sholat duhur. Takbir Allah sudah cukup. Tidak harus ada menyamakan ucapan, niat, ucapan dan gerakan harus sama, tidak. Takbir Allah sudah cukup. Itu begitu mudahnya Nabi mengajarkan kita untuk sholat. Maka kalau sholatnya tidak baik artinya bukan tidak khusyuk, tapi yen kalingan sholat nek mboten nggih ra sholat, atau menyepelekan terus engko tak bareng nggih maghrib ro isya wae lah. Padahal enggak ada uzur apa-apa, atau engko wis sesuk wae lah salate. Itu berarti kan sholatnya, maka fasadat sairu amali, maka itu akan merusak amal kebaikan yang sudah dilakukan. Maka jangan sampai sholatnya kita sepelekan. Hisab wal jaza. Setelah hisab adalah wal jaza.
Apa itu jaza? Pembalasan. Kalau tadi terkait amal pribadi, al jaza itu terkait kita dengan muamalah dengan orang lain. Apa yang kita lakukan di dunia itu al jaza akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep jaza dalam hal itu dikatakan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 17 terakhir ini. Karena sudah mau jam 9. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yauma innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini al-yaum tujza, dibalaslah, kullu nafsin, setiap orang, bima kasabat, atas segala apa yang sudah dia lakukan di dunia. La dzulma yaum, tidak ada kezaliman sedikit pun pada hari ini. Semua akan adil. Semua akan dibalas Allah, baik itu perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Innallaha sari'ul hisab. Allah itu sangat cepat dalam memberikan balasan. Maka Al-Quran menegaskan kepada kita bahwa hari pembalasan adalah hari di mana semua sudah diputuskan Allah. Setelah dibangkitkan, dikumpulkan, kemudian mereka dihisab. Setelah dihisab, baru nanti Allah akan putuskan apa balasan untukmu. Kalau kamu pernah berbuat zalim kepada orang lain, maka disitulah nanti Allah akan al-jaza, Allah akan memberikan balasan kepada setiap yang pernah dia lakukan. Satu lagi Pak, biar terakhir. Dari tadi satu terus rampung-rampung. Terkait dengan yaumul jaza, Rasulullah SAW pernah bersabda, inna awwala ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamah fid dima. Sesungguhnya perkara pertama yang akan diputuskan di antara manusia pada hari kiamat nanti fid dima'i, dalam permasalahan urusan darah. Urusan darah berarti urusan menghilangkan nyawa orang lain atau menyakiti, menganiaya orang lain secara fisik maupun non fisik. Lara hati kan iso wae. Gitu Pak. Nah, fisik makanya mungkin di dunia orang tuh lepas kejadian KM berapa, polisi nembak, atau kita mungkin pernah, itu semua akan yang berkaitan dengan ad-dima, yang berkaitan dengan darah, pelanggaran yang terkait dengan menghilangkan nyawa orang lain atau menganiaya, menyakiti orang lain, semua nanti akan Allah ambil perhitungan. Semua akan dibalas sesuai dengan apa yang pernah dia lakukan. Dan itu semua kita nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan bila itu terkait dengan ad-dima, hak darah atau nyawa orang lain. Maka dalam Islam, dalam hukum jinayah itu ada pembunuhan itu dalam Islam ada 3. Qatlul amad, qatlu syibhil amad, qatlul khata. Membunuh sengaja, membunuh seperti sengaja, dan membunuh tidak sengaja. Itu semua ada aturannya. Nanti penganiayaan itu juga aturannya ada. Orang menganiaya bully Pak Lukman kok sampai tangannya hilang satu. Dalam Islam, ini dalam Islam ya Pak, bukan kaitan dengan hukum perdata kita, pidana kita. Dalam Islam, orang yang menghilangkan satu tangan itu dia kena bayar kafarat diyat 50 ekor unta. Sak tangan nih. Meripat siji, tangan siji,
kuping siji, sikil siji. Itu dalam Islam, dalam hukum jinayah itu dia harus mengganti 50 ekor unta. Nek lidah hilang 100 ekor unta. 2 tangan berarti 100 ekor unta. 2 kaki, 2 mata 100 ekor unta. Lah ning Indonesia ana unta diuangkan. Harga unta di sana tuh kurang lebih sekitar 40, tergantung jenis untanya. Anggap aja per unta 50 juta lah. Ping 100. Dihitung mawon, Pak. Berapa M itu? Itu karena apa? Islam sangat menjaga yang namanya pemberian Allah. Ini kan pemberian Allah, enggak dirawurun apa-apa kok. Tangane wong liya kan kita enggak urun apa-apa. Napa kita pernah ngurusi tangane Pak Lukman atau Pak Baru? Itu Allah yang kasih. Lah kok kita seenaknya menghilangkan? Berarti menghilangkan pemberian Allah, dan Allah membuat aturan melalui Kanjeng Nabi sing ngilangke tangan siji 50 unta. Dan seterusnya. Terkait dengan, maka Nabi mengatakan awwaluma yukdo, satu perkara pertama kali yang terkait dengan antara manusia, yaitu bab perkara darah, fit dimai, yaitu terkait dengan pelanggaran jiwa manusia. Pas jam 9, Pak. Apunten masih panjang tapi besok aja lah, karena bisa ketemu lagi nanti insyaallah di Senin yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, masih terkait dengan bab iman pada hari akhir. Semoga ini bisa membuat kita semakin mempersiapkan diri istiqdadan liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semakin baik dan kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ustadz Misbahul Munir yang telah menyampaikan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil inti daripada kajian pada malam hari ini dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Paling tidak keluarga pribadi kita dan umumnya kepada tetangga orang banyak. Demikian, monggo, mungkin ada pertanyaan, masih ada waktu? Dibuka Pak Lukman? Atau gimana? Atau mungkin ada pertanyaan, monggo? Waktu 5 menit, kalau ada. Terima kasih. Yang kaitannya hari akhir, yang hadis yang pernah saya dengar itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, sama man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Itu kalau semuanya ditambahi hari akhir ya, tidak cukup dengan man kana yu'minu billah. Itu mungkin di mana keterangannya atau penjelasannya. Terima kasih, Ustaz. Kenapa enggak man kana yu'minu billahi wal malaikati wa kutubi wa rusulihi wan nabiyyi wa qadar. Karena memang keimanan kita dengan yang lain itu nanti akan ujungnya adalah di hari akhir. Karena Allah yang menciptakan semuanya. Dan di hari akhir itulah tempat kita nanti akan berujung dari semua keimanan kita itu, baik kepada malaikat, nabi, kitab, qada dan qadar. Itu semua akan bermuara kepada yaumil akhir. Karena itulah semua perwujudan pembuktian kita iman kepada malaikat, nabi, kitab, qada dan qadar, itu semua akan dibuktikan di hari akhir. Maka di banyak ayat pun, hadis pun,
mesti man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, Allah akan disandingkan dengan hari akhir. Karena memang hari akhir itu hari yang menentukan dan mengakhiri semuanya dari semua aktivitas dan keimanan kita selama kita di dunia. Maka man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang sampai iman karo Gusti Allah, berarti dia juga iman kepada malaikat otomatis. Karena malaikat akan mencatat apa yang dilakukan. Iman kepada kitab, berarti dia akan percaya bahwa itu semua ada di kitab Al-Quran. Iman kepada Nabi, berarti dia yang meyakini bahwa Nabi pernah mengajarkan bagaimana cara menghormati tamu, menghormati tetangganya, menjaga lisannya. Maka perwujudannya di hari akhir itu nanti bagaimana dia ketika dia mengamalkan keimanannya kepada Allah dan kepada makhluk ciptaan Allah yang lain. Ngoten Pak Azin. Ini Pak Bahrun mau nambahi silakan. Boten Pak. Pun ngadep Pak Bahrun. Pun Pak, pun jam 09.00 saat ini udan melih mungkin. Demikian untuk kajian pada malam hari ini, rasa sudah selesai, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi kita bisa mengambil inti daripada kajian pada malam ini, dan mudah-mudahan dari Ustadz Misbahul Munir diberikan pahala yang melimpah. Terima kasih kami aturkan sekali lagi kepada teman-teman jamaah PRM Bali Taru Selatan yang telah pada malam ini menghadiri dan meluangkan waktunya untuk menghadiri kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua amal kebaikan dilintoni ganjaran ingkang kathah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Informasi ini. Pak Subhana, Pak. Dari Pak Subhana ada informasi. terus. Monggo pengaosan ing dalem punika kita sampuni. Nanging saderengipun kita sampuni mbok menawi wonten galak kansul atur kula mboten marani dhateng para jamaah sesami. Kula nyuwun pangapunten. Monggo pengaosan ing dalem punika kita tutup, kita akhiri kanthi wasan alhamdulillah sarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.